Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kids, bertemu lagi dengan Ustazah. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sains minggu lalu. Minggu lalu kita masuk ke chapter 1 Living Things bagian A. Sekarang kita ke bagian B, yaitu What can living things do? Apa yang makhluk hidup bisa lakukan. Namun sebelumnya kalian sudah membuka link video yang pertama ya. Di situ ada gambaran umum What can living things do. Nah, setelah itu kalian menonton video ini untuk penjelasannya. Nah, di sini apa yang bisa dilakukan oleh makhluk hidup itu ada beberapa ya. Nah, di sini yang bisa dilakukan makhluk hidup itu tidak bisa dilakukan oleh benda mati. Nah, di sini yang pertama ada can living things move? Bisakah makhluk hidup itu pindah? Nah, di sini living thing can move by themselves. Makhluk hidup itu bisa berpindah dengan sendirinya. Animals can move from place to place. Hewan itu bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Begitupun juga manusia, karena manusia human also living thing, merupakan makhluk hidup juga. Di sini ada seorang boy ya, boy running, anak laki-laki sedang berlari, turtle swimming, kura-kura sedang berenang, dan butterfly flying. Dan kupu-kupu sedang terbang ya. Di sini membuktikan bahwa living thing itu bisa move, bisa berpindah. Nah, look at this picture. The cheetah is chasing the antelope for food. Hewan ini, macan tutul ini sedang memburu mangsanya ya. Memburunya itu dengan cara berpindah. Dia mencari makan dengan cara berpindah, move, sehingga dia menemukan mangsanya, yaitu kijang ya di depannya. Apa sih menurut kalian gunanya hewan itu bisa pindah? Nah, salah satunya tadi untuk mencari makanan. Next. Oke, di halaman 10, page 10. Plants cannot move from place to place. However, they can move some part by themselves. Kalau hewan tadi bisa pindah sendiri, namun kalau tumbuhan itu tidak bisa pindah dari tempat satu ke tempat lain. Namun hanya mungkin bisa menggerakkan sebagian tubuhnya. Misalkan ini, ada Venus flytrap, itu bisa membuka dan menutup daunnya untuk menjebak mangsanya. Nah, dilihat di sini ada seekor lalat ya. Ini terjebak oleh Venus flytrap. Nah, ketika hewan ini masuk ke dalam bagian dari tubuh tumbuhan ini, nah otomatis langsung nanti bagian tubuh Venus flytrap ini akan menutup sehingga hewannya itu terjebak dan akhirnya dimakan oleh tumbuhan ini, diproses ya untuk jadi makanannya. Seperti itu. Nah, beda dengan robotnya si Tom ini. Nah, robotnya si Tom ini kan non-living thing ya. Walaupun pertama kali robotnya itu bisa gerak, nah geraknya kan karena ada baterainya ya, sehingga bisa gerak sendiri. Namun setelah beberapa saat ternyata baterainya itu habis. Nah, setelah baterainya habis ya, robot ini nggak bisa bergerak lagi. Berbeda dengan living thing, itu bisa bergerak terus ya dengan sendirinya, kecuali kalau sudah meninggal. Nah, seperti itu. Next, kita buka halaman 11. Tadi yang pertama, living thing itu bisa move, bisa pindah. Dan yang kedua, living thing can reproduce. Nah, can living thing reproduce? Bisakah makhluk hidup itu berkembang biak? Nah, reproduce ini artinya berkembang biak. Gunanya makhluk hidup berkembang biak itu biar ada keturunannya ya, tidak hanya satu hewan ini saja. Misal ada ikan ini ya, fish,
Tidak mungkin dia hanya sendiri. Nah, dia itu biar mendapatkan keturunan yang banyak, dia harus berkembang biak atau harus reproduce. Nah, kalau fish ini itu cara reproduce-nya dengan laying egg, bertelur. Nah, di sini juga turtle juga laying eggs, bertelur. Ingat-ingat ya, kalau cara berkembang biak dengan bertelur itu namanya laying egg. Ada juga cara berkembang biak yang lain. Nah, di bawah sini kita lihat ada horse sama elephant. Ini cara berkembang biaknya itu bukan laying egg atau bukan bertelur, namun dengan cara give birth atau melahirkan. Nah, horse ini melahirkan foal, anaknya. Elephant juga berkembang biak dengan cara give birth, mengeluarkan calf, anak dari elephant. Nah, di sini ada pertanyaan. Did you hatch from an egg or were you born as live young? Apakah kalian manusia itu dilahirkan dengan keluar dari telur atau dilahirkan oleh orang tua kalian langsung berbentuk manusia kayak gitu, bayi? Nah, pastinya langsung bentuk bayi ya, bukan bertelur ya. Oke, next. Di halaman 12 di sini. Many kinds of plants reproduce from seed. Nah, kalau tadi kita bahas manusia dan animal, sekarang tumbuhan. Tumbuhan itu ada banyak ya, yang reproduce-nya itu dari biji, seed. Contohnya ini, watermelon. Nah, watermelon itu berkembang biak dari bijinya ya. Bijinya ditanam, lalu nanti tumbuh jadi pohon nanti berbuah lagi. Di sini papaya juga ya, dari seed. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Non-living thing cannot reproduce. Can Tom's robot not reproduce? Makhluk tidak hidup atau benda mati itu tidak bisa berkembang biak. Nah, di sini pertanyaannya, bisakah robotnya Tom itu berkembang biak? Nah, di sini, does your robot have a daddy and mommy? Apakah robotmu punya mama, punya papa? No, my toy robot was made in a factory. Enggak, robotku ini dibuat pabrik ya, jadi nggak punya ibu, tidak punya ayah ya, karena memang bukan makhluk hidup. Seperti itu. Nah, di sini yang ketiga di halaman berapa nih? 13, 13. Oke, ingat-ingat lagi ya, tadi kita belajar tentang yang pertama living thing can move, yang kedua living thing can reproduce. Nah, yang ketiga living thing itu bisa grow. Nah, di sini lihat ya, halaman 13 itu living thing can grow, atau artinya makhluk hidup itu bisa tumbuh. Yang awalnya itu kecil ya, lama-lama menjadi besar, menjadi dewasa. Itu maksudnya tumbuh di sini. Nah, contohnya ada grasshopper atau belalang. Awalnya itu belalang kecil, lalu lama-kelamaan menjadi belalang yang besar, dewasa. Bawahnya juga ada a tadpole atau ini kecebong. Nah, itu kan kecil ya, itu lama-lama akan tumbuh menjadi seekor katak yang besar. Begitu pula dengan a young plant atau tumbuhan yang masih kecil, itu lama-lama juga akan menjadi tumbuhan yang besar. Itu membuktikan bahwa living thing can grow. Oke, selanjutnya ini di halaman 14 ya, page 14. Masih lanjutannya tentang grow. Nah, di sini ada Tom ketika masih bayi. Ini sama seperti kalian juga dulu masih bayi. Bandingkan dengan sekarang kalian sudah ada di grade 3, udah kelas 3. Pastinya ada perbedaan ya. Kalian tumbuh lebih tinggi, lebih besar dibanding dulu ketika masih kecil, ketika masih baby ya. Nah, bandingkan dengan robotnya Tom. Nah, robot ini dulu dibeli ketika Tom masih bayi. Tomnya sudah besar, sudah kelas 3. Ternyata robotnya itu tidak tumbuh ya, tidak grow, masih kecil aja.
Nah, ini bukti bahwa non-living thing atau makhluk tidak hidup, benda mati itu tidak bisa tumbuh seperti living thing. Kalian mungkin punya mainan ketika kalian masih kecil ya, mungkin boneka ya, bonekanya dulu ukurannya 10 cm. Nah, sekarang juga masih 10 cm karena non-living thing itu tidak bisa grow. Oke. Sekarang next di halaman 15. Selain tadi yang pertama kali, kita ingat-ingat lagi, living thing itu bisa move, pindah. Yang kedua, living thing can reproduce, bisa berkembang biak. Dan yang ketiga, living thing can grow, bisa tumbuh. Dan ini yang keempat, living thing itu bisa sense and respond. Living thing itu bisa merasakan dan merespon atau menanggapi. Nah, di sini bagian ini itu bisa dirasakan dengan panca indera kita atau sense kita. Misalkan tangan itu ada kulitnya ya, itu sense-nya kita. Terus ada mata, mulut, telinga, lidah. Nah, itu living thing punya semua itu untuk sense and respond. Contohnya di sini, Ras itu sedang main drum. Nah, itu sangat kenceng suaranya. Terus si Lili, aduh, berisik banget. Nah, Lili ini berarti sedang merespon suara yang dikeluarkan oleh drumnya Raj dengan cara menutup telinganya si Lili. Nah, living thing bisa seperti itu, bisa merespon. Nah, contohnya lagi. Oh iya, yang atas ini bukan Lili ya, Aisyah ya. Nah, yang bawah itu Lili. Lili itu sedang memasak air di ketel. Nah, ketika ketelnya itu sudah memanas ya, tiba-tiba Lili itu memegang ketelnya. Aduh, panas. Nah, langsung cara otomatis dia melepaskan tangannya itu dari ketelnya. Nah, itu berarti Lili sedang merespon dan merasakan ya dengan kulitnya bahwa ketel itu hot, panas, dan langsung dia menjauh dari situ karena merasa panas dan merasa sakit gitu ya, terkena ketel yang panas. Seperti itu pun kalian pasti seperti itu juga. Ketika ada teman kita mungkin gak sengaja nabrak kenceng, nah kita langsung otomatis teriak, aduh, gitu. Itu salah satu cara untuk merespon. Ya, bisa dipahami ya. Tadi yang pertama, living thing can move, bisa pindah. Yang kedua, living thing can reproduce, bisa berkembang biak. Yang ketiga, living thing can grow, bisa tumbuh. Dan yang keempat, living thing can sense and respond, bisa merasakan dan bisa merespon apa yang mengenai kita. Ya, untuk kali ini pembelajaran selanjutnya bisa dipahami ya tentang what can living thing do, apa yang bisa dilakukan oleh living thing. Contoh-contohnya tadi juga sudah ada di video yang pertama. Itu bisa menjadi ilustrasi atau gambaran. Oke, sekian dari Ustazah. Silakan kerjakan tugasnya setelah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.